dan mitigasi atas risiko pegawai yang berpotensi sasaran tangkap tangan oleh APH atau aparat penegak hukum. Yang kedua, perbaikan risiko terkait integritas yang sangat mempengaruhi penilaian atas maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah. Kemudian yang ketiga, perubahan regulasi terkait dengan manajemen risiko. Nah, ini terlihat dari DKRO yang merupakan mekanisme menurunkan atau cascading risiko dari tingkat unit eselon 1, 2, dan 3 untuk risiko organisasi Enterprise Risk Management atau IRM dan risiko APBN, kontingensi, dan neraca atau AKN. Kemudian, panduan dalam penentuan tingkat besaran risiko yang lebih jelas dan standar. Selanjutnya, terkait dengan penguatan implementasi manajemen risiko. Dalam rangka improvement, pencegahan terjadinya kembali kasus fraud, loyalitas pegawai yang rendah, dan penerapan integrasi risiko, maka pada bulan Juli ini telah ditetapkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 2 MK01 Tahun 2023 yang memuat yang pertama, peningkatan budaya sadar risiko, yaitu komitmen terdapat 4 bahasan utama. Yang pertama, komitmen pimpinan terkait dengan budaya sadar risiko. Yang kedua, komunikasi kepada seluruh pegawai terkait dengan budaya sadar risiko. Yang ketiga, penghargaan terhadap pengelolaan risiko. Dan yang terakhir, identifikasi risiko sesuai dengan karakter organisasi. Yang kedua, penyempurnaan risiko tahun 2023. Adapun penyempurnaannya itu ada 2 yang diwajibkan dimasukkan dalam mitigasi risiko. Yang pertama, adanya tangkap tangan, pungutan liar atau pungli, tindakan korupsi yang terverifikasi oleh UKI, Itjen, dan atau dideteksi oleh APH. Yang kedua, loyalitas pegawai yang rendah terhadap organisasi. Atau surat edaran ini memberikan pedoman penentuan level kemungkinan dan level dampak, sehingga seluruh unit memiliki kesamaan dalam identifikasi dan analisis kedua risiko ini. Kemudian, yang ketiga, mekanisme identifikasi dan analisis risiko. Untuk identifikasi risiko dilakukan secara top-down atau cascading dan bottom-up atau eskalasi. Kemudian, analisis risiko untuk menentukan level kemungkinan dan level dampak pada risiko yang terintegrasi. Habis, izin apabila terdapat pertanyaan dapat langsung mengacukan tangan. Pada Bapak Ibu dipersilakan. Tidak ada. Tunggu, Pak. Ya. Silakan, Bu. Ya. Pak Dea nanya, mungkin nggak ada kaitannya sama materi ini ya, cuman sama yang kemarin info yang didapat waktu pelatihan dan tadi udah disampaikan. Itu loh, kok jadi pengen tahu tentang penggunaan PDAM, walaupun nggak lembur, itu maksudnya air ya? Air PDAM maksudnya? Air ini, Bu, bukan air aqua. Ya Allah. Jadi aqua 1 galon itu ada yang bawa tumbler besar saat nggak lembur buat dia bawa ke rumah kontrakan. Gitu, Bu. Itu dilaporkan atau Izin, Bu, kemarin itu sharing-sharing dari kabaknya itu, kabaknya sendiri yang lihat, Bu. itu di kantor pusat? Sepertinya sebelum beliau ditempatkan gitu, Bu, ada keterjadian gitu. Sebelum ditempatkan di kantor pusat itu, Bu. Itu jadi apa? Temuan integritas kayak gitu. Temuan Itjen. Iya. Itjen? Sampai ke Itjen? Iya, Bu.
Jadi mungkin saya ulangi ya Bu, isu-isunya tadi itu kayaknya sepertinya ada yang tertinggal juga Bu. Apakah boleh? Boleh. Oke, izin menyampaikan terkait dengan isu-isu kemarin di acara pengembangan SDM UKI. Yang pertama, Kabu Pengelolaan Keuangan atau Kabak Keuangan itu menyampaikan terkait dengan reorganisasi KPPN Induk dan Layanan. Nah, untuk pengelolaan keuangannya itu ada di KPPN Induk, kemudian pengajuan revisi DIVA akan dilakukan di KPPN Induk. Jadi ini kalau nggak salah tuh ada 5 KPPN, bukan, 10 KPPN jadi 5 KPPN, Induk, dan Pelayanan. Kemudian untuk isu temuan Itjen itu terdapat yang pertama, penyalahgunaan anggaran, karena untuk keperluan kantor itu salah akun. Terus yang kedua, untuk pembayaran listrik rumah dinas. Terus yang ketiga, HPS harus dibikin sesuai dengan harga saat pelaksanaan survei sekarang gitu. Terus tagihan LS tidak boleh diterima selain penyedia atau pegawai yang bersangkutan atau tidak boleh melalui bendahara. Kemudian SPPD itu terdapat SPPD bodong dari isu temuan Itjen itu. Kemudian ada yang mengambil air di kantor gitu. Sesuai dengan tulisan saya, mengambil air minum di kantor untuk rumahnya sendiri. Terus penatausahaan BMN-nya yang kurang dengan label. Terus terdapat kesalahan pembebanan akun 521119 untuk penerimaan tamu, kemudian akun 521111 pembelian obat-obatan dan pembelian ini materai. Kemudian perlu disampaikan bahwa setiap Jumat itu perlu penyesuaian to-do list untuk kepatuhan dalam pencapaian IKPA Satker atau IKPA kita sendiri. Kemudian yang kedua disampaikan juga dari Kabak Umum terkait dengan tata kelola PBJ, TURT, aset, dan pentingnya bijak dalam bermedsos atau media sosial. Dan terdapat integrasi data dari UKI dan pengelola kinerja. Kemudian dari pengelolaan SDM atau bagian Kabak SDM, isu yang pertama, shifting generasi. Yang kedua, manajemen karir pegawai, sesuai dengan survei yang telah kita lakukan, perempuan, khususnya perempuan. Yang ketiga, peningkatan kompetensi analitikal, data analitik. Yang keempat, refreshment pegawai remote area atau mutasi pelaksana. Terus yang kelima, perencanaan sumber daya manusia 5 tahun. 6, P3K yang diperlukan pada bidang kehumasan, peranata komputer. Yang ketujuh, pemenuhan syarat pendidikan jabatan fungsional. Yang kedelapan, pengangkatan Jafung melalui perpindahan jabatan. Yang kesembilan, pengembangan kompetensi swakelola DJPB. 10, secondment, penguatan peran RCL. Yang ke-11, Treasury Wellbeing Program. Dan yang terakhir itu pengisian unit pada daerah otonom. Jadi nanti sepertinya akan ada unit kerja baru di daerah otonom. Dan perlu disampaikan juga digarisbawahi sama Kabak SDM, kalau setiap pelaksana itu sudah punya kesiapan mental, karena tidak adanya pegawai baru, maka beberapa pegawai, khususnya yang di daerah Jawa yang sudah menetap lama, akan dipindah ke remote area. Terus kemungkinan mutasi juga akan lebih lama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan isu-isu yang telah disampaikan oleh Kabak Setditjen. Terima kasih. Izin, apakah ada pertanyaan, Bu, lagi? Enggak ada. Cuman mungkin ini ya,
memang tadi area-areanya itu kan rentan, nah ya gitu. Cuman maksud saya sampai penggunaan air minum yang ada pegawai bawa pulang gitu kan, sampai terdeteksi ke pemeriksaan gitu. Kita juga nggak tahu apa kebetulan pada saat ada Itjen masuk kemudian melihat atau bagaimana prosesnya ya sampai itu jadi, kan bisa dibilang itu temuan kan ya. Kemudian terkait jamuan tamu, nah itu kan kemarin mungkin kita menganggap hal-hal seperti itu cenderung selama ini kan seperti jamuan tamu sampai berapa besarnya pun no problem gitu. Selama memang sesuai, ada tamu, kemudian memang untuk jamuan gitu ya. Untuk saya nggak tahu beli oleh-oleh itu termasuk boleh apa enggak gitu kan ya. Ranah-ranah tadi kalau temuannya sebenarnya menurut kita biasanya tuh remeh-temeh gitu kan. Masa sih gitu-gitu jadi temuan gitu. Ternyata kalau itu sampai diungkapkan di dalam forum yang merupakan penguatan integritas gitu, berarti kita juga harus mulai sadar bahwa hal-hal yang kecil-kecil pun sudah menjadi hal yang diamati dan harus kita waspadai gitu ya. Karena makanya saya tadi pagi sempat saya pikir RPDAM gitu, ngangkut berapa jirigen gitu ya, kemudian tagihannya jadi besar gitu, yang mungkin biasanya puluhan ribu jadi ratusan ribu atau ratusan ribu jadi jutaan gitu ya. Nah, ini ternyata air minum. Saya sampai wah luar biasa gitu. Kita berarti sudah harus memastikan pelaksanaan integritas kita sampai ke itu kan masuk hal pribadi gitu kan ya. Nah, mungkin hal-hal yang di kantor menurut kita toh habis pakai. Kita boleh pakai selama kita pakai, nggak kita jual lagi gitu kan ya. Tapi ternyata pun itu jadi temuan dan kemudian disampaikan di forum penguatan integritas gitu. Jadi ya kalau ini ya kita semua saling mengingatkan lah ya. Mungkin kita pikirnya nggak apa-apa lah gitu. Mungkin dia belum sempat beli Aqua gitu. Tapi ternyata itu ya mungkin dari apa ya diwaspadai supaya tidak jadi bibit gitu. Nah, mungkin awalnya mungkin hanya kita bilang hanya air minum gitu ya. Mungkin kalau dibiarkan tidak dibina itu akan mungkin hal-hal lain gitu. Lama-lama yang lain yang dibawa pulang gitu. Oke. Terima kasih Mbak Dea informasi menariknya. Mungkin juga untuk masalah mutasi gitu ya. Seperti kemarin yang disampaikan oleh Pak Kakanwil ya, sudahlah disyukuri, dinikmati kan gitu ya. Semua akan pindah pada waktunya. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Semua akan pindah pada waktunya. Waktunya tidak tahu. Izin. Apakah terdapat pertanyaan lagi Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian? Masih ada waktu 2 menit. 2 menit. Sepertinya tidak ada. Pak Firman ya mau tanya ya? Enggak. Ini yang menarik tadi itu memang Bu, izin Bu Viera. Kayaknya kalau berdasarkan resiko, jadi temuan ini pastinya adalah sesuatu yang berulang, sesuatu yang masif dan luar biasa pasti kejadiannya. Dan tentunya kalau cuma ngambil sekali aja ya nggak mungkin lah ya. Ini ada kemungkinan memang sudah dimitigasi mungkin KI-nya entah di KPPN mana ini. Akhirnya mungkin berkali-kali siapa tahu mungkin dalam waktu sehari aja sudah habis
1 galon teman-temannya nggak jadi minum jadinya. Ya nggak tahu ya mungkin seperti apa. Yang jelas sampai bisa masuk ke mitigasi air minum saja mungkin ya yang mungkin dikhawatirkan adalah memulainya tadi Bu ya, betul. Sepertinya kalau hal yang mungkin tidak baik dari awal, dari yang kecil mungkin sudah nggak pas ya kemungkinan nanti memitigasi resikonya ini bisa menjadi besar pada suatu titik. Terus apa lagi ya Mbak Dia ya yang menarik selain mutasi ini, jamuan kamu, terus ada yang tadi bilangnya ikut suami, ikut istri atau apa itu Mbak Dia? Ada nggak sih? Izin untuk ikut suami istri itu maksudnya yang sudah menetap, Pak. Jadi padahal suaminya juga sudah pindah lagi, tapi istrinya tetap menetap di Jawa gitu. Nah, itu ada kemungkinan dipindah dan bahkan ke remote area. Itu kan strategi ya sebenarnya dari mungkin seorang istri ya ketika suaminya pindah ke Jawa, dia ikut suaminya pindah lagi keluar, menetap di Jawa. Mungkin seperti itu ya untuk memitigasi resiko ketidakadilan ya mungkin ya. Siap. Ya, seperti itu, Pak. Tapi kalau untuk internal kita misalkan dengan perben suami istri perben itu kan otomatis ya. Artinya kan mereka akan selalu dimanapun berada akan langsung otomatis ikut seperti itu Mbak Dia. Izin kalau untuk bahasan yang sesama perben itu nggak ada dikerucutkan ya Pak. Jadi kemarin itu cuman perpindahan suami tanpa ada embel-embel dia dari perben atau dari luar perben atau Kemenq atau di luar Kemenq. Tapi ini hanya isu, jadi kemarin itu permintaan dari kabak-kabak juga minta pendapat, opini dari masing-masing UKI, bukan masing-masing UKI, yang mau saja, yang angkat tangan, terus dicatat sebagai bahan untuk mereka, bahan masukan untuk mereka. Izin, sepertinya sudah tidak ada lagi ya. Mbak Sabita? Ikut suami ya? Oke, sepertinya sudah tidak ada lagi. Mungkin kita saling mengingatkan aja ya Bapak, Ibu, Mas, Mbak semua untuk menjaga integritas, bekerja dengan ikhlas, tulus, dengan upaya terbaik. Izin saya menutup seksi kan Meet Greet and Share seksi Feraki dengan pantun cakep. Jalan-jalan ke rumah Rina. Cakep. Rinanya cakep ya. Jangan lupa bawa kekasih. Oh, manggul. Artinya Mohon maaf atas semua kesalahannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya matikan end meeting. Terima kasih Bapak Ibu.